Selamat pagi, Cupers. Selamat pagi, Cupers. Wow. Happy Sunday. Happy Sunday. Senang Ini mungkin banget. ada yang lagi Car Free Day. Nah, itu dia. Mungkin ada yang Atau- lagi jogging, lagi olahraga pagi. Atau yang masih Pastinya males-malesan. Harus semangat. Iya, Iya kan? pastinya. Ketemu lagi sama Kevin Zuan. Dan juga Bunga Jelita. Yes, pasti di Job-Job. Program infotainment paling update cuma di MOP Channel. Betul banget. Wah, ini aku semangat banget, Pin, sesuai tema baju aku hari ini. Kenapa tuh? Entah berkibar-kibar Oh, gitu. oke. Semangat pagi ya kan, menemani Berkibar-kibar Cupers. bajunya ya. Pasti aku juga semangat banget, apalagi kan hari Minggu. Kita harus bangun pagi. Biasanya aku suka olahraga, ngopi-ngopi Suka olahraga. dulu, ya kan? Oke. Kali ini sambil nemenin Cupers. Oke, itu seperti biasa ya Kevin, kalau weekendnya itu olahraga. Memang benar sih, kita jangan bermalas-malesan ya di rumah ya kalau weekend. Bener banget dong, minggu kemarin kan aku Car Free Day, aku udah lari itu 5K. Nah terus tadi pagi aku abis yoga. Wow, tapi Pin, tadi kamu bilang habis Car Free Day lari. Yang aku tahu sekarang Car Free Day itu udah kayak lautan manusia. Jadi kayak kita mau jalan aja susah. Sebenarnya nggak juga, kalau misalnya kamu larinya di Jalan Sudirman itu Lebih sepi. di dekat Tamrin, terus kamu lurus ke arah Semanggi itu sebenarnya kamu masih bisa lari, nggak Oke. terlalu rame. Dan kamu datangnya mungkin sekitar jam 7 pagi kali ya. Kalau Oh, itu kamu masih datangnya jam sepi. 11 jam 12 udah rame mobil. Udah ramai apalagi di Bundaran Raya itu banyak Iya, kuliner, itu judulnya bener. udah bukan olahraga lagi ya. Aku setuju banget, aku habis lari aku bingung. Ini kok banyak yang jual nasi uduk. Jadinya wisata kuliner. Iya, banyak yang jual lontong sayur, lebih rame yang jualan Cupers daripada yang olahraga, ya kan? Makanya, ya nggak apa-apa, itu hiburan juga ya untuk para Cupers yang entah pagi-pagi mau kemana mungkin, ya bisa ke Car Free Day di Jakarta. Bener banget, dan biasanya kalau hari Minggu tuh kita happy karena kita bisa ngelakuin hobi kita. Biasanya kan kita Pastinya. free secara waktu gitu kan, kayak aku bisa yoga pagi-pagi. Nah biasanya happy ya kan, karena biasanya mungkin kerja, terus biasanya mungkin macet-macetan, tapi di hari Iya. Minggu ini biasanya jalan lebih sepi Manfaatkan. dan kita bisa ada waktu free. Nah, tadi kamu bilang hobi, terus hobi kamu apa? Yoga tadi? Sebenarnya kalau yoga itu aku udah lama sih nggak yoga, dan aku memang udah komitmen Mau diterusin? Mau rajin? diterusin, mau rajin. Gitu. Oke deh. Biar sehat. Biar sehat. Fisik dan jiwa. Gitu Karena kan? sehat itu mahal. Bener, apalagi kejiwaan gitu ya. Kejiwaan. Kayak Karena maksudnya, kita harus fresh ya. bener, kadang kan banyak juga selebriti yang mungkin stres terus jadi larinya ke narkoba ya kan, Jangan kayak sampai. berita-berita minggu ini. Nah Iya, kalau aku benar, larinya itu ke banyak yoga banget aja. narkoba, Cupers. Nah, bisa dicontoh ini Kevin Swan ya, Cupers. Gaya hidupnya, dari tampilannya juga gitu kan. Tampilannya. Ini makasih loh, aku seneng banget sharing sama Bunga. Nah, pokoknya semoga kali ini kita ada berita, semoga nggak narkoba lagi, semoga nggak drama-drama lagi, nggak gimmick ya kan? Iya, pokoknya semoga berita kali ini bisa bikin kamu happy, Cupers. Yes, Kita lihat ya. ini dia. Setelah mengikuti proses adat penyerahan anak, Betran Peto Putra Onsu melakukan kunjungan ke sekolah Betran yang ada di Cancar, Manggarai. Seperti apa keseruan saat Betran mengunjungi sekolah lamanya? Lantas, seperti apa kesan-kesan teman dan guru sekolah terhadap sosok Betran Peto Putra Onsu? Kami, keluarga besar SMP Negeri 1 Ruten Cancar, merasa bangga dengan kehadiran Bapak sekeluarga. Sebagai bukti rasa bangga kami tunjukkan dengan acara penjemputan secara adat. Oleh sebab itu, kepada anak saya yang membawa acara tuak curu, waktu dan tempat saya persilakan. Yo, Maruben, Agun Desar Meda. Begitu soleh aku anak veteran. Aku sangger tahu ngasih kayak dite, sangger rombongan. Oh kami, asal kayak dite, Kilomese SMP Negeri 1 Ruteng Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, NTT. Mai curuite, Aita dan Jakarta, nanangkat lelo beo bata elor, natas bate labar di Betran. Mori,
amanga kita batang atalam barongko. Dong tetu kekebe dalam wairoho one salang. Amtoy kita bae salang ongkrone sekolah lami. Ho neng lami mori. Ase kai dite kilomese SMP Negeri 1 Ruten Cancar. Mori, aito erevengkan nang mori. Ho gintua tecuru ite. Kepo. Veteran, bilang saya terima kasih. Mayo tahu ya. Mai tahu nggak? Ae lava oh lava, lava mayo tahu nggak? Naka tahu nggak? Oh lava, lava naka tahu nggak? Ya. Ruten Cancar menyambut kehadiran Bapak Ruben Onsu sekeluarga memasuki wilayah SMP Negeri 1 Ruten Cancar. Mari kita saksikan. Jadi sekarang ini Bertrand sudah tinggal bersama kami, tapi yang pasti sampai kapanpun Bertrand tetap menjadi kebanggaan SMPN 1 Ruten Cancar. Pesan ayah dan bundanya apa? Hanya support saja Bertrand pada saat dia berkarir, ya. Dukung terus, ya. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan Bertrand itu bisa menjadi kebanggaan NTT, Manggarai, juga SMPN 1 Ruten Cancar, ya. Jadi Bertrand itu baik, anaknya sopan, tidak sombong. Semasa dia lagi tinggal di sini di Manggarai, orangnya bekerja sebagai penjual ikan, jual kue. Sesudah itu sampai di rumah dia membantu nenek dia punya nenek. Kalau di sekolah anaknya tidak nakal, baik, rajin belajar. Suka menyanyi di sekolah? Iya, suka. Kalau dia lewat kami panggil, kami punya kelas, suruh nyanyi. Seperti apa sih? Nyanyi apa? Nyanyi ayah, terus lagu-lagu daerah. Kaget nggak sebagai teman Bertrand melihat sekarang Bertrand sudah sukses? Kaget sekali, terharu. Tak nyangka Bertrand bisa jadi gitu. Apa yang bikin terharu? Soalnya suaranya merdu, tidak nyangka dia seperti ini. Ya, karena dia dari titik nol sampai ke titik yang lebih atas. Harapannya untuk Bertrand, doa dan harapannya untuk Bertrand dari Mencari belut di semoga selalu sukses. Ya, semakin lancar. Hai Bertrand, jangan lupa nih kami ya, karena kami adalah sahabat kamu yang ada di SMP Negeri 1 Ruten Cancar. Pak, boleh cerita Pak, Bertrand selama di sekolah seperti apa sih orangnya? Bertrand selama di sekolah itu dia anak-anak yang sungguh aktif dan sangat menikmati suasana seluruh proses pembelajaran yang ada di SMP ini. Anaknya sangat aktif dan proaktif mengikuti seluruh kegiatan, baik kegiatan akademik maupun kegiatan non-akademik yang ada di sekolah. Ada prestasi-prestasi Bertrand selama di sekolah mungkin Pak? Kalau Bertrand sendiri memang dua hal yang sangat mendominasi dalam dirinya. Yang pertama itu aktif di bidang olahraga. Dia sendiri selalu mengikuti sebuah klub sepak bola yang ada di tempatnya, yang ada di sekitar rumahnya untuk ikut pertandingan ke wilayah-wilayah sekitar di Kecamatan Ruten ini. Lalu di bidang seni suara memang anak ini sudah berbakat sejak kecil. Hanya begitu dia masuk kemarin di SMP Negeri,
kita perlakukan dia secara istimewa untuk bisa lebih mengoptimalkan segala macam kemampuan dan bakat yang ada. Antara lain itu dengan kami membawa serta Bertran manakala ada acara-acara pernikahan Bapak Ibu guru, dan mereka dua selalu diberi kesempatan untuk bernyanyi. Bapak, selaku kepala sekolah kaget nggak melihat kesuksesan Bertran sekarang? Kaget ya, kaget, tapi juga kaget sekalian bangga. Kami sangat bangga dengan prestasinya Bertran, dan kami berharap mudah-mudahan Bertran ini adalah menjadi awal kesuksesan dia untuk di hari-hari berikutnya, di tahun-tahun berikutnya. Terakhir mungkin dari kepala sekolah ada yang mau titip pesan mungkin Pak, titip pesan untuk Bertran. Oke. Anak kami Bertran Peto yang tercinta, kami keluarga besar SMP Negeri 1 Ruteng Cancar memberikan pesan kepada Bertran supaya Bertran lebih bekerja keras lagi dan lebih sungguh-sungguh lagi dalam memanfaatkan segala macam kesempatan dan media yang ada untuk bisa lebih tenar dan lebih populer. Kami keluarga besar SMP Negeri 1 Ruteng Cancar siap mendoakan dan memberikan yang terbaik untuk Bertran bisa berkembang menjadi lebih sukses lagi. Terima kasih. Itu dia tadi beritanya Super, semoga bikin kamu happy, bikin kamu semangat ya di hari Minggu. Pastinya. Tadi kan kita udah ngebahas kuliner nih Pin, itu di Car Free Day. Iya. Tapi kan Jakarta dan juga Indonesia sih pastinya itu the best banget untuk kuliner. Itu aku setuju, kita kalau bisa liburan ke luar negeri gitu ya, itu menurut aku kulinernya tuh nggak selengkap kalau di Indonesia. Betul banget, ya kan? Apalagi biasanya kalau aku di luar negeri nih Pin, aku bisa kurus. Oh, karena gitu? nggak bisa makan. Oh, oke. Lidahnya mungkin lidah kamu, Indonesia. Kamu cocoknya lontong sayur. Cocoknya gitu lontong ya? sayur, Kalau nasi misalnya padang. pasta itu nggak bisa kamu ya? Nggak bisa. Jadi masakan Sunda itu lalapan ya kan Cupers. Itu the best sih, aku suka banget. Apalagi nasi padang, ya kan? Tapi emang kalau misalnya di Indonesia itu kuliner lengkap. Kayak misalnya di Jakarta, kamu mau makan western itu banyak. Banyak. Kamu mau makan Indonesian food nggak usah ditanya lagi. Kamu mau makan Japanese ada. Banyak juga. Pokoknya semuanya lengkap. Korean food, Thai food. Dan yang paling the best banget Indonesia itu berani bumbu. Nah, itu dia. Bumbunya kenceng banget dan ya plus minus sih. Minusnya kita lihat kan banyak Indonesia orang Indonesia yang kelebihan berat badan jadinya karena makanannya terlalu enak Cupers. Iya kan? Benar karena kalau di luar negeri kita ngeliat bule-bule tuh badannya cewek-ceweknya apalagi ya kalau pakai di kolam renang gitu ya, ada garis gitu ya. Di sini. Benar, aku setuju. Mantap deh pokoknya ya. Ya iya. Mungkin mereka juga makanannya tiap pagi salad, sayuran, buah, udah gitu aja. Benar, kalau kita pagi-pagi udah nasi uduk, ya kan? Pakai tempe orek, tadi aku juga makan. Ada juga terus mungkin pakai telur balado, aduh. Benar, di daerah Sumatera mungkin kayak di Palembang, sarapannya udah empe-empe. Nah, makanya tuh. Sebenarnya sih nggak apa-apa, asalkan jangan kelebihan, kita tetap jaga kesehatan dan olahraga, ya kan? Kayak misalnya di Jepang itu tuh makanannya kurang lengkap menurut aku. Kamu kalau misalnya nyari makanan nasi padang gitu ya di Jepang nggak bakal ada. Nggak bakal ada, ya paling ya ikan-ikan mentah kalau di Jepang ya. Nah mungkin nih sekarang Cupers lagi kuliner nih jam segini mungkin ya. Jadi sambil kita temani dengan berita satu ini juga yang nggak kalah seru pastinya. Pastinya Cupers, langsung kita lihat. Ini dia. Aska yang ke-5 tahun. Kemarin tanggal 3 dia ulang tahun, terus hari Sabtu ini karena sekolahnya libur, akhirnya Aska ngundang teman-temannya satu sekolah untuk main-main di Ubi. Nah, Askanya udah main. It's okay if you wanna go. Nah, itu kan. Nah, kalau Nikita Mirzani bahasa Inggrisnya pinter, benar-benar nyata gitu. Nah, jadi anak-anak tuh udah pada main di situ tuh. Nika lagi nungguin Aska selesai, habis itu mau tiup lilin bareng sama teman-teman sekolahnya sama ibu-ibu juga di sini, teman-teman baru Niki juga. Kalau gitu kita lihat ke dalam sambil menikmati permainan-permainan yang ada di Ubi. Di sini karena teman-temannya Aska masih pada kecil, demennya jumping-jumping, jadi di sini tempat yang paling pas buat anak-anak ngelakuin apa aja, mau lompat-lompatan, mau banting diri, mau
sini aman. Good. Karena tempat ini juga emang kebetulan gue suka banget. Jadi kalau males-males olahraga atau apa, kesini aja tuh cukup sih sebetulnya. Lompat-lompat 15 menit, 20 menit itu udah ngilangin lemak-lemak di badan. Pilihan Aska. Nikita Mirzani menggelar pesta ulang tahun anak keduanya, Aska Rakila Ukra, di sebuah pusat bermain trampolin di wilayah Pondok Indah, Jakarta Selatan. Niki yang merupakan single parent mengaku sangat bahagia dengan tumbuh kembang sang buah hati. Lantas, apa hadiah yang diberikan Nikita Mirzani untuk sang buah hati tercinta? Benarkah hadiah tersebut bernilai jutaan rupiah? Kenal sama yang punya ini, ya udah sekalian. Enggak, ini kan ada tim manajemennya semua yang ngurus dari makanan semuanya udah diatur. Aska udah dia minta kucing Himalaya kemarin. Udah. Gimana Aska? Pesan kan, baru datang kemarin sehari yang lalu. Karena Renzo kan temennya itu punya kucing Himalaya juga. Himalaya itu kan manja, jadi dia pengen. Itu kucing tahu aja dia yang mahal. Sama white gitu, kayak gold. 14 juta. 14 juta kucingnya. Itu anak kucing atau anak kucing umur 4 bulan. Itu mintanya kucing. Kenapa dia minta? Dia punya kucing Himalaya, dia pengen, terus kebetulan emang cocok sama kucingnya, ternyata berjodoh. Manja banget kalau di rumah sekarang main sama kucing gitu. Kucingnya ke badan-badannya Aska terus, jadi dia senang. Happy banget ya, maksudnya dengan pertumbuhan dia yang begitu bagus, pintar anaknya, terus bersosialisasinya juga bagus, lingkungannya bagus, teman-temannya bagus, jadi happy aja sih. Terus anaknya juga nggak nyusahin kan, nggak yang kemenye-kemenye kayak anak-anak pada umumnya, dikit-dikit nangis gitu. Kalau dia kan enggak. Sedih ya pasti, kayak ulang tahun dia kan, Niki ngucapin pertama kali di Instastory kan, malam-malam gitu. Ya nangis pasti nangis, cuman kan nggak diliatin. tapi Semakin besar semakin bagus, jadi semakin gak ngerepotin. Dulu kan harus pakai suster, pakai apa, sekarang kan Aska mau pipis, mau gitu kan. Sekolah juga nggak butuh diantar, cuman butuh supir aja buat jemput. Iya, ini teman-teman sekolah yang baru. yang lama nggak diundang juga berarti? Enggak, karena udah nggak tahu mencar-mencar kan. Perkembangan di mata Dari ngomongnya, bahasanya udah mulai lebih jelas gitu kan. Tapi kan kalau ngomong sama Aska emang dua bahasa kan, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, jadi dia masih agak belibet. Ini makin puyeng lagi karena di Jerman School kan bahasa Jerman. Pokoknya Niki happy lah jadi single mother, tapi Niki bisa ngedidik anak dengan baik semua. Tadi banget kan, dia bisa ngaji, dia bisa doa makan, doa tidur, alif batasa dia ngerti. Kak, aktif. Jangan sampai enggak, ntar jadi ini lagi. Luar coy. Ada khusus. Kalau anak super aktif gini kan memang jangan dilarang, yang penting diliatin, karena itu kan kata orang tumbuh kembang anak itu kalau aktif berarti dia pintar gitu. Ya jadi biarin aja. Kalau jatuh ya jatuh, rasain. Kalau Niki emang dari dulu gitu. Jadi kalau udah tahu itu sakit, dia nggak akan ngulangin lagi. Perayaan ulang tahun Aska yang di ulang tahunnya kan udah, tapi ini perayaannya undang banyak. Banyak deh, yang penting mainan. Kan hobinya sama Renzo, jadi ya udah di-list dulu. Nanti kalau misalnya dia dapat satu nih buat kado, nanti yang lain kalau dia baik ada reward dari aku, apa yang dia minta nggak sekaligus dikasih. Doa untuk Aska, semoga Aska menjadi anak yang kuat, yang pasti sehat ya, itu doa aku. Kuat aja deh, sayang sama maminya yang pertama. Karena aku berdoa untuk Aska menjadi anak yang strong.
Gimana Jumpers beritanya? Pasti seru banget ya. Pasti seru. Apalagi hari Minggu pagi-pagi serunya kita dengerin berita selebriti supaya nanti kita keluar kita udah tahu ngomongin siapa nih kira-kira. Jadi ketemu keluarga ataupun ketemu teman-teman mungkin jadi udah tahu apa yang mau diomongin. Iya, kamu jadi paling update nanti ya kan? Pasti gara-gara cuap-cuap. Cuap-cuap, bener banget. Tapi Bung, tadi kan kita ngomongin kuliner dan biasanya kita kalau misalnya makan itu suka lupa olahraga. Terus apalagi kalau yang kerja di kantor ini biasanya habis makan cuma duduk gitu ya, di depan meja, komputer gitu kan. Jadi kalau misalnya sekarang tuh menurut aku udah lebih enak Bung, karena kita sekarang udah ada MRT ya kan, jadi kita membudayakan jalan kaki. Benar, jadi bisa lebih aktif gitu. Kita nggak cuma misalnya duduk di motor atau di mobil, kita bisa jalan, kita bisa lebih aktif, kita bisa gunakan tuh transportasi umum. Apalagi stasiun MRT di Jakarta tuh rata-rata tangganya tinggi-tinggi ya. Nah itu nggak usah pakai eskalator, Cupas. Benar. Jadi naik tangga ya kan sambil bawa beban hidup mungkin. Beban hidup udah berat ya. Mungkin bisa sekalian nanti diturunin bebannya ya. Iya. Kayak tadi aku datang ke sini juga naik MRT. Aku turun di stasiun Blok A tadi. Terus jadi, lanjut. Lu langsung ke sini naik ojek online. Ojek online. Aku membantu mengurangi kemacetan. Bener sih. Kamu udah pernah belum naik MRT? Polusi. Udah dong. Bener. Udah, tapi dari Bundaran HI cuma sampai Senayan. Oh, cuma coba-coba ya? Coba-coba. Oke. Tapi nggak apa-apa, yang penting udah nyoba. Dan next time mungkin kamu kalau misalnya lagi di jalurnya MRT, ya kan kamu bisa naik. Yes. Pokoknya bangga sih aku Jakarta punya MRT ya. Bangga banget. Nah, Cuppers, sebelum kita pamit nih emang kalau sama kita nggak berasa ya waktunya. Nggak berasa. Ya. Kita masih punya berita menarik, ya kan? Jangan kemana-mana. Dan nanti juga MOP Music akan tayang jam 10 pagi setelah ini. Akan ada Arman Maulana dan juga Inka Kristi dan pasti ada Sarwenda dan pasti ada Betran Peto. Betul banget. Penasaran kan nanti mau nyanyi apa, terus Betran mau ngapain? Stay tune jam 10 pagi cuma di MOP Channel, Cuppers. Yes, dan juga kalian kalau mau tahu update terus tentang selebritis tanah air, kalian harus follow Instagram kita hanya di cuap-cuap_MOP. Betul banget. Jangan lupa like, comment, share, subscribe MOP Channel supaya lebih banyak lagi videonya, makin update setiap hari. Jangan lupa ya. Oke, kalau sekarang gitu, kita pamit ya. Kita mau minggu-minggu ceria ya. Aku mau lanjut naik MRT lagi. Yes. Oke, bye-bye. Saya Kevin Swan. Dan saya Bunga Jelita. Happy Sunday. See you next time. Bye. Bangga, itulah mungkin kata yang tepat bagi pasangan muda dan harmonis Dude Herlino dan Alisa Subandono. Pasalnya, sang putra sulung Muhammad Dirgantara Aryendra Harlino ini sudah berani tampil di atas panggung di sekolahnya. Dude dan Alisa pun merasa bersyukur bahwa sang anak merupakan anak yang pemberani. Selain itu juga, Dude dan Alisa sedang berfokus pada perkembangan membaca sang anak sekaligus menghafal doa sehari-hari. Marina Fest 2019 dan kebetulan karena Rendra sekolah di sini, jadi tadi Rendra pagi-pagi sudah tampil di depan panggung, baca hadis, baca Quran, baca Al-Fatihah, terus sama nyanyi kicir pakai baju Betawi. Terus tadi setelah itu kita ada talk show juga sama beberapa teman-teman, ada Ustadz juga. Ya mengupas sharing tentang hijrah. Gitu. Dan ini tadi tampil. Tadi gimana pas tampil? Coba Bang. Coba dong. Kalau hadis hadisnya tadi yang dibaca apa hadis malu gimana? Hadis malu gimana? Ya. Beda. Tapi tadi alhamdulillah sih pas tampil di depan itu dia ekspresif berani sekali, banget berani banget. Bahkan sampai mic-nya pun dimain-mainin. Gitu. Terus dan lancar ya. Di rumah juga sebenarnya dari beberapa hari sebelum perform juga dia selalu mencoba untuk mempraktekkan sendiri, mulai dari kayak hadisnya, terus nyanyi kicir-kicirnya. Ya alhamdulillah. Ngapain aja? Nyanyi juga ya? Abang tadi ngapain aja? Kalau doa mau masuk kamar mandi apa? Gimana? Bismillah. Tapi Ini baru malu. Berapa ya? Seminggu lah ya? Hampir 2 minggu 3 minggu lah. 2 minggu 3 minggu lah ya?
jadi kan setiap minggu tuh kita dapat laporan apa aja materi yang disampaikan dari sekolah. Nah kita ulang di rumah sama Rendra, misalnya baca Quran, sudah sampai surat apa bacaannya, sudah sampai hadis apa yang dihafal gitu ya. Kemudian sekarang Rendra ini lagi coba kita lancarkan untuk bisa membaca lebih lancar lagi ya. Dia sudah bisa membaca, tapi tinggal kita lancarkan lagi. Terus apalagi doa-doa gitu ya. Iya doa-doa, terus juga sekarang alhamdulillah ya belajar baca huruf hijaiyah sambungnya. Oh, hijaiyah sambung. Jadi memang ya lebih sih, tapi juga sambil kita ulang-ulang lagi supaya dia nggak lupa kan. Karena di sekolahnya juga walaupun mungkin dia kayak gerakan dulu udah tahu, tapi dicoba untuk supaya lebih maksimal lagi, lebih supaya benar. Tapi ini di masa-masa dia golden age ya, jadi semua yang ada tuh gampang dia serap, gampang dia hafal. Jadi sebenarnya ini momen-momen yang paling mudah kalau kita mau menanamkan apapun sama anak. Jadi misalnya hafalan Quran, bacaan sholat, kemudian doa-doa dan apapun lah yang kita inginkan dia dapat gitu. Nah ini di umur-umur segini sebenarnya yang paling gampang kita tanamkan dan dia cepat dia hafal, gitu. Gampang dia serap. Dibikin jadi dan dibikin lebih terbiasa aja gitu. So, kalau dia mau makan kita baca doa dulu yuk gitu. Jadi kita ajak dia bareng-bareng untuk baca doa. Mau berangkat misalnya kita baca doa. Kemudian kalau sekarang kalau sholat sering saja ke masjid juga kan. Jadi dia dengerin kalau imam baca surat Al-Fatihah, dia kadang-kadang suka ikut juga baca surat Al-Fatihah gitu. Terus dia ngelihat orang kanan kiri, oh ini rapet ya, ini lurus. Sekarang dia digaris sendiri sama Rendra tuh, ini lurus nih katanya. Jadi dia sekarang dari keseharian hidupnya kita mulai memasukkan nilai-nilai Islam supaya dia tidak merasa terbebani. Jadi sudah jadi bagian dari hari-hari dia gitu. Sebenarnya nggak perlu takut ya, karena kita harus pinter juga ngasih tahu anak bagaimana supaya dia mau mengikuti, walaupun banyak juga kadang-kadang kita lagi sholat, tiba-tiba dia jalan. Nah Renan itu suka punya teman. Kalau ada anak kecil di masjid, disamperin sama dia. Walaupun lagi sholat, samperin sama dia gitu. Nah saya akhirnya sering bilang, abang kalau lagi sholat jangan kemana-mana, kita sholat aja dulu yang khusyuk gitu. Memang harus pelan-pelan lah. Itu kalau saya rasa kalau masjid nggak diisi sama anak kecil, nanti kalau yang cuma orang tua doang, itu kalau udah pada meninggal, terus anak-anaknya pada kemana gitu kan? Karena buat saya suasana masjid ini juga harus diisi sama generasi Islam yang masih muda seperti anak kecil kita ini. Jadi buat saya memang nggak ada masalah sih buat para orang tua, ajak aja anak kita ke masjid dan sambil kita ajarkan pelan-pelan bagaimana adab di masjid, apa yang mereka harus lakukan ketika lagi sholat dan sebagainya.